Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biiznillah, dengan izin Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali bisa bersua, kembali kita bisa berjumpa mengikuti kajian kitab Bulughul Maram min Kitabi Niwamil Islam karya Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi, mensarah kitab Niwamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti majelis ilmu, hadir di majelis ilmu meski harus secara online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahala kita, mengurangi keutamaan kita berada di majelis ilmu. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama mengawali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silahkan di-share terlebih dahulu kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, di-share ke publik. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan bagi yang sudah paham agenda ini, acara ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi pengingat, menyegarkan kembali pemahaman-pemahaman kita. Kita masih membahas seputar akidah Islam. Judul materi kita kali ini, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi, adalah Al-Quranul Karim yulfitun nazra ilal asya. Al-Quranul Karim mengarahkan pandangan kita, perhatian kita untuk menelaah, memperhatikan berbagai perkara, berbagai segala benda, segala hal yang ada di sekitar kita, untuk dijadikan sebagai dalil bahwa di balik itu semua ada pencipta, ada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini ingin menjelaskan apa yang dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam pembahasan dalam tulisan yang cukup panjang. Beliau rahimahullah mengatakan, walidzalika yakfi ayyul fatan nadhru ila ayyi syai'in fil kauni wal hayati wal insan liyustadalla bihi ala wujudil khaliqil mudabbir. Karena itu cukuplah manusia diarahkan pandangannya kepada apapun yang ada di alam semesta ini,
kepada apapun yang ada di dalam kehidupan ini, dalam hidup, wal insan, dan apapun yang ada di dalam diri manusia, supaya manusia bisa berdalil, supaya semua itu bisa dijadikan dalil akan adanya Al-Khaliq Al-Mudabbir, pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Panadru ila ayyi kaukabin minal kawakibi fil kaun, maka memperhatikan kepada planet manapun yang ada di antara planet-planet di alam semesta ini. Wa ta'ammulu fi ayyi madharin min mazahiril hayah, dan kita merenungkan, memikirkan tentang fenomena penampakan apapun dari penampakan-penampakan hidup dan kehidupan yang ada pada makhluk hidup, termasuk yang ada pada diri manusia. Wa idraku ayyin nahiyatin fil insan, dan memahami, kita mengetahui, mengidrok aspek apapun yang ada pada diri manusia, la yadullu dilalatan qat'iyatan ala wujudillahi ta'ala. Semua itu pasti menunjukkan dengan dalalah yang qat'i, penunjukan yang pasti ala wujudillahi ta'ala, terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika najidul Qur'an yalfitun nadhara ilal asya. Karena itu Al-Quran mengarahkan pandangan manusia kepada segala hal, kepada semua benda yang kelihatan oleh kita. Wa yad'ul insan li ayyanzuru ilaiha. Al-Quran mengajak manusia untuk memikirkan itu semua. Nazara yanzuru itu maknanya adalah beda dengan ro'a yar'a. Diartikan dalam bahasa Indonesia melihat. Nazara itu melihat dengan merenung, melihat dengan berpikir. Karena itu ada ulama yang mengartikan nazara itu ya berpikir. Wa yad'ul insan li ayyanzura. Al-Quran mengajak manusia untuk memperhatikan. Melihat dengan berpikir namanya memperhatikan. Memperhatikan kepada apa yang ada pada alam, apa yang ada pada kehidupan, apa yang ada pada diri manusia, wa ila ma haulaha, memperhatikan apapun yang ada di sekitar itu semua, wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang berkaitan dengannya, wa yastadillu bidzalika ala wujudillah, dan agar kita manusia berdalil, berargumen dengan itu semua akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh yanzurul ilal asya kaifa anna mutajatun ila ghaira, maka karena manusia akan melihat, ketika manusia melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka manusia akan menyimpulkan semua itu membutuhkan kepada yang lain. Dari situ payudriku min dzalika wujudallah al-khaliq al-mudabbir idrakan qat'iyan. Dari situ manusia akan bisa meyakini, memahami akan adanya khaliq al-mudabbir secara qat'i. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kepada kita untuk memperhatikan semua yang ada di dalam semesta ini, semua yang ada di dalam diri manusia, semua yang ada di dalam kehidupan, supaya manusia bisa berargumen, supaya manusia bisa berdalil dengan itu semua akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya Allah itu bukan khayali. Adanya Allah itu bisa dibuktikan. Al-Quran banyak mengajak kepada kita untuk berpikir. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah. Tafakkaru, berpikirlah kalian, fil khalqi, tentang ciptaan Allah, wa la tafakkaru fil khaliq, jangan berpikir tentang seperti apa Allah itu, karena kalian tidak akan mampu menetapkan Allah itu begitu atau begini. Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dituliskan, yang diceritakan, yang dituliskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam, ada
Firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Di dalam surah Ar-Rum Allah menyatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat, dan seterusnya. Maka disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ahmad An-Nadi, ada beberapa uslub yang ditempuh oleh Al-Quran, beberapa cara uslub yang diajarkan oleh Al-Quran agar kita bisa menyimpulkan akan adanya pencipta, akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yalfitun nadhra ila ayyi syai'in fil kaun wal hayah wal insan liyastadilla bihi ala wujudil khaliq. Al-Quran mengarahkan pandangan kita, perhatian kita untuk memperhatikan apapun yang ada di alam ini, apapun yang ada dalam kehidupan ini, apapun yang ada di dalam diri manusia. Perhatikan itu semua, maka pasti itu semua akan menunjukkan akan adanya pencipta. Misalkan Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan malam, untuk memperhatikan siang, untuk memperhatikan matahari, memperhatikan bulan. Ada apa di balik kejadian malam? Ada apa di balik kejadian siang itu? Ada apa di balik matahari? Ada apa di balik bulan? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu wan nahar, malam, wan nahar dan siang, wasyamsu wal qamar. Begitu juga di antara tanda kekuasaan Allah adalah matahari wal qamar dan bulan. La tasjudu lis-syamsi wala lil qamar. Jangan sujud kepada matahari atau bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan memperhatikan itu, maka kita akan berkesimpulan di balik manusia, di balik malam, di balik siang, di balik matahari, di balik keajaiban-keajaiban matahari, keajaiban-keajaiban bulan, di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sang pencipta. Di dalam Quran dikatakan wa min ayati khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam. Fa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, pasti di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi. Wakhtilafu alsinatikum. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah berbeda-bedanya bahasa kalian, wa alwanikum, berbeda kulit kalian. Siapa yang menjadikan manusia berbeda-beda bahasanya? Siapa yang mengajarkan itu? Kenapa sampai ribuan bahasa ada di dunia ini? Dari mana itu? Siapa yang kemudian menetapkan ini bahasanya begitu, ini bahasanya begini? Berbeda-beda bahasa yang ada di dunia itu. Berbeda-beda warna kulitnya. Berbeda-beda adat istiadatnya. Siapa yang menetapkan itu? Pasti di balik itu semua manusia akan lemah. Semua manusia tidak akan bisa menjawab. Tidak akan bisa menjawab kecuali di balik itu ada kekuatan yang maha dahsyat. Di balik itu ada pencipta. Jadi yang pertama adalah Quran mengarahkan pandangan kita untuk menelaah apapun yang ada di alam semesta ini. Lihat langit,
Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang-bintang itu. Lihat apa yang ada di dalam kehidupan. Lihat hidupmu. Kenapa Anda bergerak? Kenapa Anda? Siapa yang menjadikan Anda bisa melihat dengan matamu? Bagaimana cara kerja mata itu? Coba jelaskan. Ada apa di balik itu semua? Bagaimana cara kerja telinga? Bagaimana cara kerja hidung? Bagaimana cara kerja mulut? Di sini ada keajaiban-keajaiban. Tentunya ini tinggal kita menelaah, membaca, bisa ditelaah lebih lanjut lagi. Ya. Tidak cukup membahas itu semua dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Di sini hanya dijelaskan secara global saja, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya, secara global memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia meyakini bahwa di balik itu semua, di balik alam, di balik kehidupan, di balik diri manusia ada kekuasaan Allah, ada Allah yang Maha Pencipta, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Thaniyan, yang kedua, yalfitun nadhra ilal asya wa yad'ul insan li ayyanzura ilaiha wa ila ma hawlaha wa ma yata'allaqu biha. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengajak kepada kita uslub bagaimana Al-Quran agar mengajarkan kita, mengarahkan kita agar kita punya kesimpulan, sampai kepada kesimpulan bahwa di balik semua yang kita lihat, di balik alam ini, di balik kehidupan ini, di balik dunia ini, ada pencipta. Al-Quran mengarahkan pandangan kita kepada ilal asya, kepada segala sesuatu. Wajadul insan. Al-Quran mengajak manusia untuk memperhatikan itu, memperhatikan apa yang ada di sekitarnya, wa ma yata'allaqu bih, dan apa yang ada di baliknya. Apa ra'aitum ma tahrutun? Tidakkah kalian melihat tanah yang kalian bajak? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Lihat tumbuh-tumbuhan yang tanahnya kalian bajak, apakah kalian yang menanamnya? Am nahnu zari'un? Atau kami yang menanamnya? Siapa sebenarnya yang menanam? Siapa sebenarnya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Apakah Anda? Apa peranmu? Peran kita hanya mengubur benih. Setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Peran kita hanya sedikit saja. Siapa yang menjadikan itu benih, itu biji menjadi pohon, mulai muncul tunas, mulai muncul cikal bakal pohon itu. Siapa yang menjadikan ada daun? Siapa yang menjadikan dari pohon itu kemudian ada buah? Siapa yang menjadikan buah itu membesar, berubah warna, kemudian matang? Siapa yang melakukan itu semua? Kita tidak tahu. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk itu. Walau nasa'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Andai kata kami berkehendak, andai kata kami mau, kami akan jadikan itu semua cerai-berai, semua itu akan jadikan binasa, hancur, berkeping-keping. Dan kalian tidak bisa memanfaatkan itu semua. Idh yanzuru ilal asya kaifa anna muhtaja. Jadi dengan seperti itu maka manusia akan melihat bahwa pohon yang ditanam itu tidak akan mungkin dia bisa berubah dengan sendirinya. Pasti ini ada yang mengatur. Ada sunnatullah. Ada hukum yang berlaku yang Allah tetapkan pada tumbuh-tumbuhan. Tanaman ini cocoknya di mana? Ini cocoknya di musim penghujan. Ini cocoknya di musim panas. Ini tanaman ini di dataran tinggi. Ini dataran rendah. Ini tumbuh di tanah yang tandus. Ini bisa tumbuh di rawa. Ini tidak bisa tumbuh di rawa. Tanaman itu beda-beda. Siapa yang menentukan itu semua? Siapa yang mengatur kadar-kadar itu semua? Bukankah semua itu tumbuh-tumbuhan untuk bisa berlangsung hidupnya
tumbuh, berkembang, sampai berbuah. Buahnya bisa dipetik oleh manusia. Bukankah itu membutuhkan kepada pengaturan Rabbul Alamin? Pengaturan Allah, pengaturan dari Sang Pencipta. Fayudriku min dzalika wujudal khaliq al-mudabbir idrakan qat'iyan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan yang seperti itu, maka manusia bisa memahami, berkesimpulan bahwa di balik itu ada pencipta. Ini dalil akli. Kita bisa membuktikan adanya pencipta dari semuanya. Salisan yang ketika yad'ul insani la ta'ammul fi ayyi madharin min madhahiril hayah. Al-Quran mengajarkan kepada manusia, mengajak manusia untuk menelaah, memperhatikan semua penampakan dari penampakan-penampakan yang ada di dalam hidup ini. Semua yang kelihatan. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, pilih berganti, saling berganti. Liman arada ayyazakkara aw syukura. Itu menjadi tanda kekuasaan Allah. Liman arada ayyazakkara, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, au arada syukura, atau ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Memperhatikan bukti-bukti atau penampakan-penampakan kehidupan. Salah satunya adalah adanya pergantian siang dan malam. Maka di situ kita mengetahui itu semua tidak mungkin terjadi tanpa ada pengaturan, tanpa ada sebuah sistem, tanpa ada nizamul wujud, tanpa ada sistem yang berlaku di alam, tanpa ada sunnatullah. Pertanyaannya, siapa yang menetapkan sunnatullah itu? Siapa yang menetapkan itu? Siapa yang kemudian menetapkan ini malam sekian jam? Di Indonesia malamnya sekian jam, siangnya sekian jam. Di Arab Saudi beda lagi. Kenapa ini bisa berbeda-beda? Kenapa semua itu? Siapa yang menetapkan itu? Ada pergantian siang dan malam. Semua itu adalah untuk kebaikan manusia. Semua itu diatur sedemikian rupa untuk kenikmatan kita, agar kita bisa memanfaatkan semua yang ada di dunia ini. Rabi'an yad'u ila idraki ayyi nahiyatin fil insan. Yang keempat, uslub yang ditempuh oleh Al-Quran agar kita bisa meyakini adanya Allah. Perhatikan diri manusia. Jadi alam semesta, perhatikan kehidupan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas bahwa apa yang ada di dunia ini disimpulkan, kalau diurut itu, kalau disimpulkan itu tidak akan lepas dari tiga perkara. Maka Al-Quran menunjukkan kepada itu. Al-Quran mengarahkan pandangan kita untuk memikirkan semesta. Al-Quran mengarahkan pandangan kita untuk memikirkan kehidupan. Baik kehidupan yang ada pada diri manusia, kehidupan yang ada pada hewan, kehidupan yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh itu karena tumbuhan itu hidup. Tumbuh-tumbuhan bisa berkembang, itu bukti bahwa tumbuhan itu hidup. Perhatikan itu semua. Aneka ragam bunga, aneka ragam buah-buahan, aneka ragam pepohonan, aneka ragam rerumputan, aneka ragam sayur-sayuran, aneka ragam tanaman yang ada di dunia ini. Ribuan, jutaan, miliaran. Semuanya diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Kita diperintahkan untuk memperhatikan itu semua. Kita setiap hari hidup dan kita melewati rerumputan, tapi kita jarang memperhatikan rumput itu. Padahal kalau kita memperhatikan rumput itu, maka kita akan mengatakan, Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Di sekitar pondok kami ini, di Serang, Banten, ada banyak rerumputan. Salah satunya ada rumput yang namanya temurui. Baunya itu wangi. Kalau digosok itu wangi. Kalau di sini tidak.
nyaris tidak termanfaatkan itu dedaunan itu. Tapi ketika Al-Fakir datang ke Aceh, itu tumbuhan itu dimanfaatkan untuk bumbu masak, untuk penyedap daging, penyedap goreng ayam, penyedap goreng daging. Luar biasa. Siapa yang menciptakan itu semua? Coba lihat, ada apa di balik tumbuhan itu? Tumbuhan ini, daun ini khasiatnya A, ini khasiatnya B, ini khasiatnya C. Rerumputan itu ada untuk penyakit itu, penyakit ini. Kalau hari ini kita memperhatikan itu semua, menggali itu semua, satu, kita akan berkesimpulan di balik itu semua ada kebesaran Allah, ada pencipta. Yang kedua, kita akan mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita. Ada rerumputan yang bisa dijadikan lalap. Ada rerumputan yang bisa dijadikan obat. Ada obat itu, obat ini. Ada rerumputan yang bisa dijadikan itu dan ini. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua untuk manusia. Tidak mungkin itu semua diciptakan oleh Allah tanpa manfaat. Tidak mungkin. Manusia tidak mengambil manfaat. Minimal manfaat yang bisa dia dapatkan adalah itu bisa menjadi alat mengingatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup. Mulai hari ini, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika melihat alam, melihat manusia, melihat hewan, melihat makhluk hidup, maka yang kita lihat bukan lagi makhluk hidup itu, bukan lagi alam itu, tapi yang akan kita lihat itu adalah kekuasaan Allah. Itu adalah kebesaran Allah. Sehingga melihat ciptaan Allah mengingatkan kita akan pencipta, akan Allah Rabbul Alamin. Karena itu kita diperintahkan tadi di dalam ayat-ayat Quran, banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan semua ciptaan Allah. Afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma saqaqnal ma'a. Thumma saqaqnal arda saqqa. Wa ambatna fiha habba. Wa inaba wa qadba. Wa zaituna wa nakhla, dan seterusnya. Coba lihat. Falyanzuril insan ila ta'amih. Hei manusia, perhatikan makananmu. Lihat. Bagaimana? Dari mana itu? Anna sababnal ma'a sabba. Summa saqaqnal arda saqqa. Bagaimana kami menurunkan air? Menurunkan air hujan dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan dari tumbuhan-tumbuhan itu banyak yang bisa jadi makanan. Silahkan Anda pikir, renungkan itu semua. Bukankah di balik itu ada kebesaran Allah? Bukankah di balik itu ada keagungan Allah? Tsumma saqaqnal arda saqqa. Coba lihat bagaimana Allah membelah bumi. Bumi terbelah untuk apa maksudnya? Untuk tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Untuk tumbuhnya tanaman yang bermanfaat untuk manusia. Wa ambatna fiha habba. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa inaban, anggur. Kemudian yang lain-lainnya. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita semua. Sehingga seorang mukmin, dia hidupnya selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena ada yang selalu mengingatkan Allah. Apa? Tafakur. Sehingga ada keterangan yang mengatakan tafakkur sa'atin khairun min ibadati alfisana. Tafakkur satu saat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Terlepas dari keterangan ini, apakah ini sahih atau tidak, tetapi kita bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya yang namanya tafakkur. Karena dengan tafakkur manusia bisa sampai ma'rifat kepada Allah, bisa mengenal Allah dengan mengenal ciptaan-ciptaan Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya yang lemah, yang terbatas, yang bersifat kekurangan, yang tidak sempurna, yang membutuhkan
kepada Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang membutuhkan kepada yang lain, yang membutuhkan campur tangan Allah di dalam hidupnya. Siapa mengenal dirinya yang lemah terbatas itu, faqad arafa rabbah, maka sungguh dia mengenali Rabbnya. Bahwa Rabb itu ada, bukan sekadar ada, tapi ada Rabb yang maha kuasa, yang maha agung. Inilah pentingnya kita tafakkur. Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah bertafakkur. Allah memberikan kemampuan berpikir kepada kita. Untuk apa? Kenapa Allah memberikan akal kepada kita? Supaya kita berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala yanzurun, afala tanzurun. Al-Quran mengajarkan kepada kita, kenapa mereka tidak, kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak melihat? Kenapa kalian tidak berpikir, tidak memperhatikan, tidak merenung, tidak memahami? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada kita supaya kita ini berbeda dengan makhluk yang lain. Supaya kita sampai kepada kesimpulan bahwa di balik semua itu ada kekuasaan Allah, ada kebesaran Allah, sehingga orang yang mengetahui, memahami kebesaran Allah, dia akan tunduk kepada Allah. Dia tidak akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengetahui kebesaran, keagungan Allah, orang yang mengetahui nilai Sang Pencipta, bobot Sang Pencipta, keagungan, kekuasaan, kemuliaan, keluhuran Sang Pencipta, dia akan selalu mengingat, akan selalu menyebut-nyebut Sang Pencipta itu, akan selalu ingin dekat dengan Sang Pencipta. Dia akan selalu takut oleh keagungan, oleh kedahsyatan siksa yang datangnya dari Sang Pencipta. Kemudian, ikhwan rahimakumullah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya Muhammad Ahmad An-Nadi, beliau menceritakan di dalam kitab ini bahwa ada ini cerita tentang seseorang yang tadinya ateis, dia bisa menemukan Rabb, bisa menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebuah kitab, sebuah buku namanya Sabili Ilallah, Jalanku Menuju Allah. Ini buku ini adalah berisi pengalaman pribadi seorang ateis yang kemudian dia masuk Islam. Dia yang tadinya mengingkari keagungan kebesaran Allah, kemudian dia menyadari. Dia mengatakan, ini namanya Daud Abdul Afwisan Sunakrut. Ini bahasa apa? Saudara Daud Abdul Afwiz Sunakrut, dia menjelaskan di dalam bukunya di halaman 92, di sini disebutkan namanya Sabili Ilallah. Pertemuan aku bersama Allah dimulai setelah aku melalui perjalanan yang sangat panjang. 18 tahun. Perjalanan hidupku aku hidupkan. Aku bermain musik dengan kaum sosialis, kaum komunis, orang-orang yang anti Tuhan. Kerjaanku adalah terus main musik selama 18 tahun. Pada saat musim panas, tahun 1964, ini terjadinya tahun 1964. Aku membaca sebuah buku tentang semesta alam, tentang alam semesta, tentang galaksi, yang namanya Al-Kaunul Ahdab. Al-Kaunul Ahdab itu apa ya? Semesta yang bungkuk. Ini karangan Dr. Abdul Rahim Badr. Dengan membaca karya Dr. Abdul Rahim Badr ini, dia
tersadarkan. Dia mengatakan bahwa buku ini telah merubah aku, telah merubah kehidupanku. Ghayyara majra hayati taghyiran jazriyan. Ini telah merubah kehidupanku secara radikal. Faqad kuntu arifu qabla qiraatil kitab. Aku telah tahu sebelum membaca kitab itu bahwa alam itu sangat hebat, sangat luas, tidak terjangkau oleh manusia. Aku sudah tahu itu, tetapi tidak seperti yang dijelaskan di dalam buku itu. Aku baca di dalam buku itu, aku telah membaca di dalam buku itu bahwa anna aqraba, bahwa planet yang paling dekat kepada kita, kepada bumi setelah matahari, itu jauhnya 4 sinin, 4 tahun dauiyah, 4 tahun cahaya. Jadi 1 tahun cahaya itu 9,46 triliun kilometer, kurang lebih segitulah. 1 tahun cahaya dikalikan aja kali 4 berapa? Ya sekitar 40 triliun kilometer. Itu yang paling dekat, planet yang paling dekat kepada kita yang ada di bumi ini setelah matahari, itu dekatnya adalah segitu. Kurang lebih 40.000 triliunan gitu. Ya, itu silakan dibaca, ya, silakan dicari, di googling, adalah. Kemudian ada bintang-bintang, ada planet-planet, bintang-bintang yang kita bisa lihat dengan mata kita. Kita bisa mengamati dengan alat-alat, dengan teleskop, dengan alat-alat pengintai bintang-bintang itu. Bahkan terdapat bintang-bintang yang luar biasa. Bintang-bintang yang sangat jauh. Jauhnya itu bisa sampai jutaan tahun cahaya. Coba. Jutaan tahun cahaya. Jadi berapa? Nggak hitung lagi itu. Bahkan bintang-bintang itu, ya, cahaya-cahayanya itu hilang setelah beribu tahun. Masih bisa kelihatan oleh kita. Begitu. Masih bisa kelihatan oleh kita. Artinya apa? Benda yang sangat jauh itu bisa kelihatan oleh kita. Padahal jauhnya itu luar biasa. Triliunan tahun. Triliunan kilometer. Bukan triliunan kilometer. Tapi kemudian masih bisa kelihatan oleh kita. Pertanyaannya adalah, ada apa di balik itu semua? Beliau di sini menyampaikan bahwa semua pengamat, semua ahli astronomi, meskipun mereka telah melakukan penelitian-penelitian bertahun-tahun, mereka telah bisa menghitung, menentukan ini sekian tahun cahaya, ini sekian cahaya, sekian tahun cahaya, dan seterusnya. Meski mereka telah melakukan penghitungan itu semua, mereka telah mengetahui jarak-jarak itu semua, tetapi kemudian mereka berhenti pada satu batas. Satu batas yang tidak bisa dimengerti oleh mereka. Mereka mengerti, la nadri ma wara'a zalika. Kami tidak tahu apa yang ada di balik itu. Kami tidak bisa menjangkau apa yang ada di balik itu semua. Di balik planet yang paling jauh dari bumi itu apa? Di balik planet yang paling dekat itu apa? Di balik paling jauh setelah itu ada apa? Kami tidak tahu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia, meski menggunakan alat sekalipun. Kemudian Saudara Daud Abdul Afwi, dia menyampaikan, pada saat aku membaca buku itu, aku ada di sebuah kamar.
Aku ada di sebuah kamar. Dan saat itu aku keluar dari kamar karena kepanasan. Memang di situ ada kipas angin, tapi aku tidak kuat. Tidak kuat memakai kipas angin. Kemudian aku keluar ke teras dari rumah itu. Kemudian aku memperhatikan alam semesta. Aku memperhatikan alam. Aku memperhatikan bulan. Aku memperhatikan bintang-bintang sambil aku tertidur setelah membaca buku tentang semesta alam itu. Kemudian terbersitlah. Kemudian aku berpikir, aku ini adalah benda yang sangat kecil. Besaranku jauh lebih kecil daripada kamar tempat aku tidur. Dan kamar tempat aku tidur itu jauh lebih kecil dari besaran rumah tempat aku berada. Saat itu dia berada di kota Kuwait. Dan rumah ini jika dibanding dengan besaran kota Kuwait, rumah ini nggak ada apa-apanya, sangat kecil. Dan kota Madinah Kuwait itu dibanding dengan negara Kuwait, itu kota itu sangat kecil. Saya berada di ruangan ini, maka saya sangat kecil. Ruangan ini adalah saya berada di ruang tengah rumah saya. Ruangan tengah rumah ini tidak seberapa dibanding dengan besarnya rumah. Kemudian besaran rumah tidak sebanding sangat kecil dibanding dengan kampung saya yang namanya Ranca Sawah ini. Ranca Sawah jika kita naik lagi ke atas dilihat, Ranca Sawah adalah berada di satu tempat wilayah kelurahan yang namanya Drangong. Tidak ada apa-apa itu Ranca Sawah. Drangong naik lagi kita ke atas, dilihat lagi ke lebih atas lagi adalah yang namanya Tak-Takan. Ternyata Drangong itu hanya salah satu desa kecil di Bali, di samping banyak desa-desa yang ada di Tak-Takan itu. Kemudian naik lagi ke atas, maka kita akan melihat ternyata di atas Tak-Takan itu ada daerah-daerah yang lain. Ada yang namanya Kota Serang. Di atas Kota Serang itu ada yang namanya Banten. Di atas Banten itu ada yang namanya Indonesia. Di atas Indonesia ada yang namanya Asia Tenggara. Di atas Asia Tenggara ada yang namanya Asia. Di atas Asia ada yang namanya dunia. Di atas bumi ada yang namanya Tata Surya. Di atas itu ada yang namanya Galaksi, Bima Sakti. Di atas itu coba kita lihat semua itu. Kalau kita terus memperhatikan gambar-gambar kita, keadaan kita itu, bahwa kita ini sungguh tidak ada apa-apanya. Perhatikan gambar Anda. Perhatikan gambar kita yang ada di HP itu. Itulah kita sangat kecil. Kita sangat kecil. Hanya makhluk yang kecil, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Daud Abdul Afwi, aku memikirkan itu semua. Bahwa ternyata aku ini sangat kecil. Aku makhluk yang tidak berdaya. Makhluk yang tidak kuat menghadapi panas di kamar. Dan tidak kuat dengan kipas angin. Sehingga aku harus mencari udara yang dingin, yang segar di luar. Siapa aku? Siapa aku? Apa kedudukan aku? Siapa aku ini? Dari mana aku ini? Maka kemudian dia menyimpulkan, ternyata aku ini tidak ada apa-apa. Aku hanyalah manusia kecil, lemah, hina. Aku hanyalah manusia yang kecil. Manusia yang kalau dibanding dengan bumi ini tidak ada apa-apanya, sangat kecil sekali. Jangankan dibandingkan dengan bumi, dibanding dengan rumah, dibanding dengan daerah, wilayah tempatku berada, aku sangat kecil sekali. Tidak ada apa-apanya. Kalau Anda pernah naik pesawat, coba kita lihat. Coba kita lihat. Mulai kita naik pesawat, kelihatan yang ada di bawah itu. Kelihatan. Kemudian pesawat semakin naik, semakin mengecil.
pesawat semakin naik, semakin mengecil, pesawat semakin naik, semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, dan akhirnya tidak kelihatan apa yang ada di bawah itu. Tadinya rumah itu kelihatan, tadinya kampung itu kelihatan, tadinya kota itu kelihatan, tadinya pulau itu kelihatan. Kemudian semakin kita ke atas, semakin tidak kelihatan. Berarti betapa kecilnya kita, betapa kerdilnya kita. Maka dengan berpikir seperti itu, akhirnya dia yang tadinya ateis, aku berkesimpulan, di balik ini semua ada yang kuasa. Tidak mungkin ini ada sendiri dengan sendirinya. Tidak mungkin aku ada dengan sendirinya. Siapa yang mengatur ini semua? Siapa yang mengatur alam? Siapa yang menciptakan alam dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa itu? Maka kemudian aku putuskan untuk memeluk agama Islam. Meyakini bahwa di balik itu semua ada pencipta, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh bagaimana dengan memperhatikan alam semesta dengan bertafakur, maka kita akan berkesimpulan di balik itu ada Sang Pencipta. Perhatikan tangan kita. Bagaimana tangan ini diciptakan? Siapa yang menciptakan tangan ini mampu digerakkan seperti ini? Bagaimana jadinya kalau tangan ini tidak ada ruas-ruasnya? Ruas-ruas jari ini tidak ada. Dengan adanya ruas jari, maka kita bisa mengepal, bisa memukul dengan kuat. Bagaimana kalau ruas jari ini tidak ada? Tangan kita tidak bisa dikepalkan. Tangan kita tidak bisa menggenggam. Tidak bisa menggenggam tasbih. Tidak bisa mengambil tasbih. Karena tangan kita seperti ini, tidak ada ruas-ruas jarinya. Dengan adanya tangan yang memiliki ruas jari ini, betapa banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dengan tangan ini. Betapa banyak yang bisa dicapai oleh kita dengan tangan ini. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan tangan ini? Apakah dirimu? Coba jelaskan. Sejak kapan dirimu tahu tentang rahasia tangan ini? Apa yang ada di balik tangan ini? Dengan memperhatikan tangan yang seperti ini, luar biasa, maka kita berkesimpulan di balik tangan kita ada kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tanda kekuasaan Allah itu ada pada dirimu, wahai manusia. Afala tubsirun. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau berpikir? Di balik itu ada kebesaran Allah, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran, agar kita selalu mengingat Allah dengan mengingat ciptaan Allah, agar kita selalu tafakur, selalu melihat semua yang ada di alam ini, supaya kita berkesimpulan ada Allah. Sehingga ketika kita berkesimpulan ada Allah yang maha agung, yang maha kuasa, kita akan selalu merasa ada dalam pengawasan Allah. Kita akan selalu berdecak kagum. Kita akan selalu berzikir. Kita akan selalu mengatakan Subhanallah. Kita akan selalu mengatakan Alhamdulillah. Kita akan selalu mengatakan Allahu Akbar. Subhanallah. Maha suci Allah, maha besar Allah, maha suci Allah. Aku ini kecil, aku ini tidak ada apa-apanya. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Sungguh luar biasa ciptaanmu ya Allah. Sungguh luar biasa ini pohon ya Allah. Sungguh luar biasa ini bunga ya Allah. Bukan sekedar bunga, bukan sekedar indah. Adanya bunga bukan sekedar untuk memperindah halaman kita, rumah kita. Tapi bunga-bunga itu adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita semakin ingat kepada Allah. Kita punya kolam. Untuk apa kita punya kolam? Punya akuarium untuk apa itu? Untuk mengingatkan akuarium itu, mengingatkan kita agar bisa menemani zikir-zikir kita. Kita akan selalu berzikir dengan adanya akuarium yang ada di ruang rumah kita. Bukan sekedar hiasan. Kalau sekedar
harta hiasan. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Bukan itu. Kita memelihara burung. Untuk apa itu? Supaya burung itu mengingatkan kita kepada Allah. Kita memelihara ternak. Supaya ternak itu mengingatkan kita kepada Allah. Sesuatu yang tadinya urusan dunia, kalau kita kaitkan dengan tujuan yang mulia untuk menjadi teman kita berzikir, mengingatkan kita kepada Allah, menjadi teman kita untuk bertafakur terus menerus, maka itu akan menjadi perkara yang besar, perkara yang mulia di dalam hidup ini. Begitulah hamba yang beriman. Dia akan melihat segala sesuatu, di balik itu ada pencipta, ada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu menunjukkan kebesaran Allah. Betullah apa yang dikatakan oleh seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Dalam segala hal ada tanda kekuasaan yang menunjukkan bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu maha tunggal, Allah itu maha esa. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang menyekutuai Allah. Tidak ada yang menandingi Allah. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diingatkan dengan kajian ini akan selalu mawas diri di dalam hidup ini, bahwa di balik hidup ini ada Allah. Kita tidak boleh tenang-tenang. Kita harus selalu mawas diri. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Kalau engkau sedang susah, ingat Allah. Kalau engkau sedang bingung, ingat ada Allah. Kalau engkau mau maksiat, ingat ada Allah. Jangan lihat kecilnya dosa, maksiat. Jangan remehkan itu. Tapi lihat siapa yang akan engkau tentak itu. Ada Allah yang maha pencipta, yang menciptakan segalanya untukmu, wahai manusia. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua menjadi hamba yang bertauhid, hamba yang selalu mengingat Allah, hamba yang selalu dekat kepada Allah, hamba yang selalu melihat alam semesta, tapi yang dilihat bukan alam semestanya, yang dilihat adalah Allah. Sebagaimana dikatakan oleh saudara kita tadi, bahwa sejak kejadian itu, kata Daud Abdul Auf, aku melihat alam dengan penglihatan yang berbeda. Sebelumnya aku melihat alam, oh ini hanya, oh hebat alam ini, hanya begitu saja. Ketika melihat alam, oh indah, hanya begitu saja. Setelah itu aku melihat alam itu dengan penglihatan yang lain. Aku melihat di situ ada pencipta. Di situ ada keagungan Allah maksudnya. Melihat kambing, di situ ada pencipta. Melihat kuda, di situ ada pencipta. Melihat diri kita, di situ ada kekuasaan Allah. Ada kekuasaan Allah. Tuh, lihat semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diingatkan dengan itu semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan besok. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita bisa meneruskan kajian kita. Pembahasan besok adalah tentang wujub isti'malil akli fil wusul ilal iman billah. Kita wajib menggunakan akal untuk bisa sampai kepada iman. Agar kita bisa beriman kepada Allah dengan kuat, dengan yakin, maka kita wajib menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah itu akan kita bahas nanti. Nantikan saja pembahasannya. Mudah-mudahan sekali ada manfaat. Jika Anda semua merasakan ada kebaikan, ada manfaat dari kajian ini, katakan alhamdulillah. Setelah itu bersyukurlah kepada Allah, beritahukan kebaikan ini kepada orang lain. Beritahukan kebaikan ini, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka sebutkanlah. Beritahukanlah kepada yang lain, sharelah kepada yang lain, supaya nikmat ini bukan hanya dirasakan oleh kita, dirasakan juga oleh orang lain. Katakan,
Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau mengingatkan kami malam ini. Terima kasih ya Allah. Kami ingat kepadamu. Kami meyakini kebesaranmu. Terima kasih ya Allah. Kami akan selalu mengingatmu. Terima kasih ya Allah. Jaga hati kami untuk selalu mengingatmu. Untuk selalu senantiasa bertafakur. Supaya kami selalu dekat denganmu. Supaya kami tidak lupa kepadamu. Supaya kami tidak menentangmu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.